Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Kita kembali kita kembali ke review MotoGP Austria 2022. 2022. Oh, Yang pastinya tampil beda. Beda tampil. Karena juaranya juga juara baru kan? Juara baru, bikin rekor baru. Meskipun ya kecewanya bukan Enea Bastian yang menang. Kalau menang, dia berarti bisa pole position dan menang mengikuti rekornya Andrea Iannone. Jadi sekarang cuman satu orang yang bisa pole position di MotoGP Austria dan juara, yaitu masih Andrea Iannone. Di 2016 waktu itu. Dan rekor itu belum terpecahkan. Jadi sejak 2017 nih terjadi tren yang pole position untuk menang. Nah, saya sempat berharap tuh Enea Bastian ini mematahkan tahayul atau mematahkan mitos itu. Ternyata dia harus keluar. DNF. Tapi nanti kita bahas ya Bang. Siap. Nanti kita bahas. Betul. Ini Bang. Ini Bang. Yang ada di layar monitor dulu nih. Ini kita bahas nih. Terutama yang tengah dan juga ya kiri, rekan setimnya lah gitu. Iya. Setelah itu baru separuh musim lagi, rekan setimnya kan tahun depan kan dia gabung ke KTM. Iya. Nah, yang untuk Fabio Quartararo setelah itu. Oke. Nah, ini gue penasaran nih Bang. Kita ngomongin soal kemenangannya Bagnaia. Rekor 14 tahun yang lalu akhirnya bukan rekor ya, tapi sejarah ya Bang. Sejarah, betul. 14 tahun yang lalu terulang kembali. Dari Casey Stoner akhirnya jatuh ke Bagnaia. 3 kemenangan beruntun yang hat-trick berhasil diraih oleh pembalap Ducati. Iya. Nah, ini nih yang gue penasaran banget. Oke. Kalau Abang perhatiin, ini strateginya agak beda nih. Betul. Antara Ducati pabrikan dengan ya pembalap-pembalap yang lain. Betul. Terutama ya ini nih sebelahnya nih, Quartararo. Betul. Dan juga Alex Espargaro. Wah, kayak banyak yang beda. Iya. Itu kalau kita ngomongin soal strategi ban. Pilihan ban. Ya karena kalau kita melihat kemarin cuaca race day-nya ini agak sedikit cloudy gitu ya? Iya, cloudy dan adem ketimbang saat sesi kualifikasi. Sehingga pembalap agak sedikit di bawah 30 derajat ya? Di bawah 30 derajat dan bahkan sempat ada informasi itu 75 sampai 65% itu bisa kemungkinan turun hujan. Makanya sebelum kemarin balapan di sesi warm up practice itu beberapa pembalap melakukan istilahnya flag to flag race, ganti motor dari motor settingan kering ke basah. Nah, tapi ternyata kemudian informasi yang diperoleh lagi itu cuma mendung aja. Nah, alhasil pembalap juga dibingungkan nih sampai akhirnya itu terjadi pergantian ban masif di saat di grid mau menjelang balapan. Bagaimana Quartararo yang awalnya medium akhirnya memutuskan menggunakan hard depan. Hard medium. Nah, kemudian beberapa pembalap lagi seperti ini awalnya Pecco ini soft awalnya dengan Jack Miller soft. Berarti soft tuh sama kayak Enea Bastian ini ya. Tapi kemudian berubah mengganti ban belakang menjadi medium. Nah, Enea Bastian ini apesnya tetap soft. Nah, sementara Jorge Martin juga mengubah dari awalnya soft medium menjadi hard medium. Nah, pembalap inilah sebenarnya ternyata dari pengamatan kemarin pembalap yang hard medium sebenarnya yang performa lebih bagus. Itu Bang. Quartararo, Jorge Martin, bahkan pembalap ya Quartararo sebetulnya hampir pas kalau seandainya menggunakan medium ternyata malah membeli hard soft, softnya keburu habis. Nah, kenapa? Karena di saat jalannya balapan juara kita ini Pecco Bagnaia itu sempat agak sedikit mengkhawatirkan. Dia emang percaya dengan pilihan ban belakang, tapi ban depannya agak ragu karena problemnya adalah bisa sampai selesai atau enggak soft nih. Dan itu dibilang sama dia itu udah 2 lap terakhir, kemudian udah dengar motor Quartararo itu kalau pemainnya saya enggak konsentrasi, artinya terganggu fokusnya oleh ini, udah jatuh tuh Bang. Jatuh karena memang itu berkali-kali dia berusaha untuk tidak sampai terjatuh. Makanya di saat dia diwawancarai itu definitely wrong choice. Berkali-kali dia ngomong sebenarnya itu salah pilih ban, tapi akhirnya ya
kondisi cuacanya pun tidak berubah, tetap mendung, tetap adem, sehingga ya proses daya kehancuran pilihan software ini tidak terlalu cepat, dan akhirnya pemenangnya adalah Peko Bagnaia. Sementara berbeda dengan ya ini Jack Miller kan sempat coba tusuk si Fabio Quartararo Francisco Bagnaia kan, tapi nggak jadi. Ternyata dia nyimpen kata si Jack Miller. Oh, oke. Dia ambil dan nyimpen. Jadi dia dengan kecepatan begitu aja udah kenceng. Apalagi di ini. Cuman kemarin itu dia tidak bisa untuk terus menekan dia karena sadar dia juga akan habis, dan bener aja pada saat dia habis malah berhasil dihajar sama oleh Fabio Quartararo. Dan overall keputusan kemarin itu ini sebenarnya istilahnya kayak bayar lunas nih buat Fabio Quartararo dengan di MotoGP Silverstone yang sama sekali dia entah lupa, entah lalai, tidak mencoba opsi ban belakang. Nah di sini kemarin tuh terbukti bahwa iya kemarin saya cobain semuanya, nggak mau ini, dan bahkan kunci kemenangan kemarin Quartararo adalah, mau tahu nggak? Badannya lebih enteng 2 kilo. Wah, itu yang jadi akhirnya top speednya nambah, akselerasinya lebih cepat gitu ya. Itu belajar dari Valentino Rossi. Gitu kan ya? Rossi bilang mau nggak mau dengan kondisi yang ada waktu itu belum mengeluhkan soal top speed. Ya udah, berarti ya gue yang harus berusaha tetap menjaga berat badan saya sesuai demi meningkatkan performa si motor Yamaha. Dan ini dilakukan oleh Fabio Quartararo dan hasilnya jempol 2. Itu dia itu bang. Makanya Quartararo tuh sempat nyindir. Ya. Wah, gua harus minta advice juga nih ke Rossi ataupun ke Stoner. Iya, betul. Advice-nya bukan ban, tapi itu ya bang. Itu. Berat badan ya, bobotnya. Dia sih nggak usah minta, udah bisa kebaca. Jagoan gua kayak begini nih. Idola gua Valentino Rossi dulu bisa memaksimalkan performa Yamaha M1 ya dengan istilahnya dirinya mengurangi bobot badan, dan itu pun sekarang dilakukan oleh yang sebenarnya plak-plak dilakukan oleh seorang Alex Espargaro. Espargaro datang badannya sampai idih. Kering tapi gitu ya. Ada ototnya gitu ya. Betul. Ya, kering masa berarti. Kering masa. Nah, Bang, gue penasaran nih. Yang menentukan pilihan ban depannya Bagnaia dan juga Jack Miller untuk menjadi soft itu siapa? Jadi awalnya memang ya ini dari Ducati pabrikan ini, jadi gini, dari supplier Michelin ini ntar ada istilahnya penanggung jawab dari mekanik bannya nih. Dan ini mekanik bannya ini bukan kaleng-kaleng, artinya udah punya banyak pengalaman. Dan selain itu juga karena ini one single tire supplier, artinya si mekanik ini bisa akses ke istilahnya pembalap-pembalapnya pakai apa. Jadi inilah kenapa saya bilang MotoGP ini kompleks, karena selain dia harus menentukan setting motor sendiri dengan motor yang berbeda. Ini si pembalap Peko Bagnaia itu ngeliatin nih, Quartararo pakai ban apa nih. Dia kalau mau Quartararo bisa bagus dengan ban digunakan, dia akan coba. Nah bila itu pun biasanya dia akan komunikasi dengan si mekanik balapnya. Nah mekanik bannya nih, dan mekanik bannya ini sampai dibilang-bilang oleh Francisco Bagnaia, dia tuh orang yang bisa mengademkan di saat dia udah pusing gitu, setting nggak dapat, ini nggak dapat. Nah dia akan bilang, nah inilah yang membuat kemarin itu di akhir-akhir Francisco Bagnaia memutuskan untuk mengganti belakang medium, meskipun awalnya dia pengennya sih hard medium, cuman kata mekaniknya nggak, soft medium bisa dengan gaya balap lu, jangan terlalu istilahnya agresif atau terlalu maksa, bisa sampai habis. Dilakukanlah, dan ini diungkapkan sendiri oleh Francisco Bagnaia bahwa ya kalau secara logis, secara istilahnya apa yang dia inginkan, kemarin itu salah pilih ban. Itu dia. Terutama ban depan. Itu tuh. Cuman ya akhirnya dia mengikuti saran sampai yang ini, coba balapnya istilahnya dihalusin, jangan dipaksa atau gaya diagresifin, biar si ban depannya tuntas sampai balapan selesai. Gini bang, masalahnya adalah ketika nanti ini pulang nih, pulang kampung nih. Pulang kampung. Sehari berikutnya San Marino kan? Misano World Circuit. Nah, ketika dia pulang, dia ngomong sendiri bahwa gua akan diomelin sama Rossi. Pasti. Karena gua nggak nurutin nih advice-nya dia. Dan memang benar seharusnya
pilihannya yang gue ambil itu harusnya pilihannya Rossi. Betul. Karena ya maaf nih, yang sebelah sini Quartararo Iya. juga bisa ngomong bahwa coba kalau masalah 2 atau 3 lap lagi kena karena ya. Betul. Nah, ini sebenarnya gambling banget ini, Betul. perjudian banget nih kemarin nih. Jadi ini terlepas dari dia bikin rekor, dari dia menyamai pencapaian Casey Stoner di 16 tahun lalu, ini sempat kembang kempis. Iya, cuman ya agak tertutupi, agak lega karena sukses menjadi pemenang MotoGP Austria 2022. Itu. Jadi sebenarnya strateginya Bagnaia adalah kabur dari awal, Bang. Kabur dari awal, konsisten. Iya. Karena ya pilihan bener soft medium. Udah soft medium. Jangan jadi, sampai berbuat kesalahan. Iya, kalau mamanya dia duel, terus sampai dia melakukan pengereman lebih pelan. Itu nasibnya kayak sebelahnya. Kayak dan mirip kayak itu. Ya si pole position itu. Ya. Gitu. Enea Bastian ini. Iya, itu kalau seandainya dia mungkin bisa ngabur mulus, tidak disalip oleh Bagnaia, mungkin lebih jadi berbeda jalan cerita MotoGP Austria 2022. Itu. Nah, Bang, kita ngobrolin ke sebelahnya nih, Bang. Quartararo. Ini nih, ya di preview ya. Nah, Kita sudah sempat bahas nih. betul. Terutama, gue yakin bahwa dia ini akan ada di podium. Karena kenapa? Dari teknik pengeremannya. Iya. Yang membuat dia akhirnya ya berjaya nih. Sama itu sebenarnya. Apa tuh? Layout baru T2A dan T2B. Itu. Chicken itu dia bisa nyalip pembalap Jack Miller dihajarin dari dalam gitu loh. Dia tahu, oh ini Ducati pasti agak out, dimasukin itu langsung bikin kaget seorang Jack Miller, meskipun memang kondisinya kemarin itu dia kenapa melakukan hal itu ya ban depannya udah habis. Ini kalau ban depannya nggak habis masih bisa lebih dekat apex dia. Nah, menurut lu, Bang, strateginya Quartararo dengan hard medium, Iya. dengan hard medium, ini harusnya pakai medium nggak? Nggak. Udah bener. Hard medium. Artinya dengan kondisi kemarin, sebenarnya kalau mamanya tanda petik tidak kejadian, ya ini agak sedikit menyimpang membahas Enea Bastian dengan Jorge Martin. Ya. Mungkin dia tidak akan finish di runner up. Masih akan di 4. Tapi ini kan kemarin dibumbui oleh duel Jorge Martin dan Enea Bastian ini, kemudian Jorge Martin duel dengan Jack Miller juga. Jadi ini kemarin itu kalau dia memilih medium mungkin akan habis di 5 lap terakhir. Dia malah tidak akan bisa tetap menjaga posisi runner up-nya. Kenapa hard medium? Ini jadi istilahnya dia membayar kesalahan di 2 ronde sebelumnya, di mana dia di Assen jatuh di Belanda, kemudian di Silverstone ya gara-gara bikin jatuh Aleix Espargaro kena long lap penalti di Silverstone. Ini benar-benar kemarin itu ini istilahnya kesalahan terbesar Quartararo di 2 ronde Assen dan Inggris yang mestinya dia bisa mendapat poin. Dan kalau dengan hasil kayak begini sebenarnya dia udah bisa ongkang-ongkang kaki gitu di menghadapi ronde-ronde berikutnya. Nah, saya melihat bahwa Quartararo ya ternyata setelah kemarin melakukan saya pikir akan melakukan kesalahan lagi. Ternyata yang tidak saya ketahui adalah dia berlatih untuk menurunkan berat badan sampai 2 kilo. Ini luar biasa karena sadar di track Red Bull Ring yang istilahnya stop and go, kemudian benar-benar jadi ya chemistry-nya itu dekat ke V4 yang kaya dengan top speed. Dia ubah gayanya dengan berat badan yang mungkin lebih ringan sehingga daya laju motor Yamaha M1-nya jauh lebih cepat. Nah, ditambah kehadiran Chicken ini yang ya kemarin tuh kalau kita lihat sektor 1 itu dia bisa menjadi tercepat kedua. Ini menjadi modal. Memang akhirnya di kelemahan 3-4 itu ya karena tidak ada top speed sehingga laju di tikungan 8, 9, 10 hingga 11 ini kalah oleh Ducati. Tapi itu tadi dengan kemampuan dia yang luar biasa dan bahkan jurnalis Inggris Matt Oxley memberikannya spesial banget nih orang. Mungkin kalau kemarin tidak melakukan kesalahan tinggal nunggu aja nih ntar di mana San Marino, Motegi atau di mana sebagai juara dunia ini. Tapi saya akuin
dia ada benarnya juga bahwa lawan berat sekarang saat ini sebenarnya bukanlah Alex Espargaro. Tapi malah dia memasang waspada atau memasang tanda kaca spion itu tuh untuk melihat ke belakang ada di Francesco Bagnaia karena poinnya malah makin dikit. Itu dia. Karena gini Bang, kalau kita ngeliat nih sampai seri ini ya Bang ya. Sampai seri ini bahwa ini seolah-olah kayak dejavu di tahun lalu. Iya, musim kedua. Ketika memasuki Misano. Poinnya tuh bisa dibilang agak mirip-mirip nih. Agak mirip, Dokatnya kalau nggak salah tuh 2 kali poin lah gitu. Itu. Cuman ya itu tadi posisinya yang berbeda. Bagnaia di ini. Posisi kedua. Iya. Sekarang kalau di sini kan Alex Espargaro. Nah, tapi ya soon or later lah ya. Jadi ya kalau menurut gue harusnya biar MotoGP lebih seru. Iya. Di ujung aja. Jangan di ujung juga. Di Valencia. Itu juga diubek-ubek tuh. Jangan terlalu akrab gitu biar pada musuhan gitu. Jadi pemainnya ketemu di podium. Dia mau kelihatan ini ada dia ngomong juga. Jadi lebih orang-orang di itu aja kemarin habis finish ngumpul berempat. Ngobrol. Udah begitu aja. Untung aja nggak ada meja sama kopi. Ya kata ada kopi dulu tuh. Aduh, kalau ada angkringan dia nongkrong dulu di angkringan gitu. Ya sampai akhirnya kan jadi muncul ini kan gagasan baru atau yang sprint race. Aduh. Tapi nanti kita bahas ya Bang. Oke. Sama kalau untuk yang MotoGP nggak seru itu kita udah bahas nih. Iya kemarin. Betul. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya itu guys. Siap. Nah Bang, yang menjadi menarik adalah deng. Nah, nih Bang. Ini dia. Ini nih. Kita akan ngebahas ini nih. Siap. Ya dua-duanya lah kita bahas, nggak usah satu-satu, tapi dua-duanya kita bahas. Betul. Untuk Enea Bastian ini, apa yang terjadi Bang? Dia menggunakan soft, kemudian dia coba untuk kabur, tidak berjalan mulus strateginya, malah akhirnya diuber-uber oleh Jorge Martin menggunakan hard medium. Efeknya, Enea Bastian ini melakukan kesalahan di tikungan 9-10. Ya. Dia agak keluar, kemudian kehilangan grip belakang dan terjadi goncangan, ini mengakibatkan ban depannya agak sedikit ngangkat. Nah, ban depannya itu menghantam curb. Nah, sementara kalau umpamanya teman-teman tahu curb itu kan keras dan bahkan ada di bagian-bagian yang gelombang-gelombang dan licin. Nah, bannya itu soft lagi isinya ditekan sekuat-kuatnya di tikungan 10, menghantam bagian keras, rusak dan mengalami kebocoran. Itu sebabnya pada saat dia masuk tikungan pertama agak sedikit melebar sehingga berhasil diambil lawan. Di tikungan 4 itu udah nggak dapat, jadi ngerem pun jadi si bannya udah nggak ada tekanan yang ini, akhirnya dia keluar, dia liatin, oh udah habis dan sepertinya udah ban tekanannya itu udah benar-benar berkurang, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, akhirnya dia harus DNF dan lagi-lagi terulang bahwa pembalap yang fokusnya di MotoGP Austria belum bisa juara sejak 2017. Seolah-olah ada kutukan ya Bang? Dikutuk, makanya kemarin tuh pada saat Enea Bastian ini senang, ya senang gitu karena siapa sih yang nggak senang dapat pole position, apalagi pertama kali di MotoGP. Cuman pas saat melihat statistik, saya agak, waduh, ngeri-ngeri sedap ya, jangan-jangan gak berhasil juga, kejadian. Padahal kemarin tuh, wah, udah dari harap-harap kan dari paruh musim pertama itu saya menjadikan Enea Bastian juara dunia, malah layu sebelum berkembang. Nah, sementara untuk Jorge Martin. Nah, tapi tadi dulu Bang, ini menjadi menarik adalah statementnya Bastian ini. Bahwa coba seandainya Jorge Martin gak mendulu gue, nggak akan ada kejadian seperti itu. Nah, tapi namanya balap gitu. Lah dia juga nyolok Bagnaia kan di Prancis yang Bagnaia akhirnya bikin salah. Apa jangan karma ya? Oh enggak. Ini cocok logi lah gitu. Tapi ini memang kemarin berdua pembalap ini kan jadi sorotan mata dunia ya gara-gara penentuan. Ya Paolo Ciabatti kan yang enggak, kita tidak akan ngambil pembalap tim pabrikan selain mereka berdua, makanya dikasih kesempatan duel sampai
ya sampai kalau kami melihat kejadian ini kayaknya kayak sampai Misano deh. Misano deh kayaknya. Ya. Jadi setelah Misano baru akan ditentukan. Kayaknya di Aragon deh kita duluin deh. Di Aragon ya. Kayaknya ya. Ya karena melihatnya kagak enak juga nih. Yang satu DNF, yang satu ya finisher 10. Gara-gara mau hajar Miller malah crash di tikungan 1. Betul. Jadi ya iya sih akan lebih fair ya karena kalau kita melihat ya bagaimana Enea Bastianini berusaha, bagaimana Jorge Martin berusaha, jadi dia membuktikan itu. Ini di tim Ducati aja, pembalapnya dikomporin, ayo siapa yang terbaik jadi pemilikan, makin seru kan. Nah gimana ini kalau pembalap-pembalap lain sama pihak penyelenggara dikomporin kayak begitu, makin lebih seru lagi. Jadi nggak perlu ada sprint race lagi. Tapi yang sprint race nanti kita bahas, bener-bener kita bahas. Siap. Nah, jadi penentuan sih akan masih geser ke Misano. Butuh 1 seri lagi kayaknya. Seri, iya. Jadi masih kurang greget gitu loh. 2 tapi masih ya tidak meyakinkan gitu. Tapi kemarin sebenarnya harusnya nih, ketika yang nggak ada kejadian terhadap peleknya Bastianini lah. Betul. Ini duel ini bisa akhirnya bener-bener duel yang akan menentukan gitu kan. Karena Enea Bastianini sempat disinggung kalau umpamanya nggak kejadian itu gimana? Gua sampai selesai katanya. Karena emang ya patut diakui bahwa Enea Bastianini kan seorang pembalap yang mampu menjaga tingkat keausan ban. Makanya gaya balapnya nggak terlalu istilahnya agresif, tidak pernah menikung yang benar-benar jalurnya itu berubah-ubah di setiap titik tikungan. Maksudnya dia hampir sama. Itu. Karena gue sempat berpikir bahwa ketika 1 atau 2 lap berjalan, betul. Terutama ketika Enea Bastianini berada di belakang Pecco. Iya. Ini tinggal bisa dibilang adu kuat. Betul. Siapa yang paling halus bawa? Siapa yang bisa memaintain kausan ban? Betul. Jadi gue pengen tahu apakah Bastianini ataukah Bang Naya. Ternyata Bastianini-nya apes. Aduh. Sampai remnya nih kali ini, Brembo-nya kali ini. Ternyata bukan. Oke. Itu ya Bang? Siap. Itu ya guys? Siap. Tapi kayaknya nggak seru nih Bang, kalau nggak ngebahas soal Honda. Honda. Karena dengan hadirnya Marc Marquez di Red Bull Ring. Iya. Kalau menurut Bang Joni, gimana Bang? Ya saya rasa sih memang udah harus segera artinya melakukan perubahan. Karena ya faktanya udah ketahuan. Pembalap-pembalap yang saat ini 2 diantaranya udah memutuskan hengkang, Alex Marquez dan juga Pol Espargaro. Nah kehadiran Marc Marquez sebenarnya ini untuk memberikan istilahnya tekanan nih kepada pihak Honda. Ya kondisinya memang saat ini seperti ini, mau nggak mau apakah saya yang meneruskan pengembangan atau masih ada, ya kan katanya Nakagami pun lagi dalam pertimbangan. Kalau sampai Nakagami keluar otomatis ya otak nanti database untuk pengembangan motor Honda RC 2030 tahun depan. Dari Marc Marquez dulu. Bredel ya kalau saya rasa untuk kualitas test rider itu masih di bawah Sylvain Guintoli dan juga Cal Crutchlow. Kalau kita buktikan Cal Crutchlow bagaimana saat jadi tim satelit mengembangkan Honda ya bikin senyum Quartara Marc Marquez lebar gitu. Kemudian pas nanti ganti Bredel ya balapan pun dia nggak pernah menang. Kemudian gantikan Marc Marquez dengan istilahnya motor yang cepat pun agak kesulitan. Jadi saya rasa tidak hanya soal kan disinggungnya bukan soal motor, tapi ini filosofi dan ini bagaimana pengembangan dan komunikasi. Sebenarnya secara overall ini mulai dari siapa yang menjadi test ridernya, ambil yang berpengalaman, kemudian juga bagaimana nanti ini peran dari pembalap baru. Ya hal katanya nih kan Mir udah mulai santer gabung. Tapi kan kemarin di Austria mengalami patah ankle. Dan ada keretakan juga ya. Terbangnya lumayan Asetnya tinggi banget. Buset. Nah, kemudian Alex Rins, kedua pembalap ini kan sebenarnya memang punya kemampuan untuk mengembangkan motor yang sangat baik. Nah, tinggal bagaimana nih Marc Marquez-nya nih siap menerima kenyataan kalau pemainnya yang ngetes Alex Rins dan Joan Mir bisa lebih bagus hasilnya ketimbang dia atau gimana? Atau tetap nanti mindsetnya ya amit-amit kalau masih tetap Marquez sentris ya udah balik lagi ke 2013 sampai 2019 kemarin. Jadi
ini yang harus segera dibenahi. Dan kan santer kabar juga katanya coba untuk menggoyang istilahnya kemapanan Alberto Puig karena disebut-sebut Alberto Puig ini juga yang menjadi sumber masalah. Ya, permasalahan tidak sampainya input si pembalap terhadap pengembangan ke pabrik HRC Jepang. Sebaliknya tidak bisa memberikan feedback yang baik juga kepada pembalapnya. Itu makanya kemarin sih ya Marc Marquez itu sampai istilahnya jadi fokus liputan, padahal balapan kagak, sampai ngeliat di sirkuit, pinggir sirkuit, di chicken tuh merhatiin kayak jadi malah coach gitu, amit-amit apa yang mau jadi coach gitu kan. Tapi itu saya rasa bahwa Honda harus segera melakukan perubahan, pembenahan, ya mulai dari mungkin kalau mau segera menggusur Alberto Puig dengan yang baik, mumpung masih ada katanya kan Davide Brivio mau diambil, kalau si Livio Suppo kayaknya nggak mungkin. Udah ketuaan juga bang. Satu itu Suppo pun istilahnya kayak Rossi, dendam, karena kan dia cabut dari HRC itu ya tidak diperlakukan secara nggak eksklusif lah, nggak diwongke gitu loh. Malah pada saat ditinggalin oleh bosnya itu dia malah kayaknya kok dianggurin gitu, malah sibuk sendiri. Soalnya Nakamoto-nya pensiun cabut, dia gue diapain nih? Jadi kayak gue cuma dianggap karena waktu itu ada Shohei Nakamoto dia bilang. Jadi mungkin agak susah. Nah, kita lihat pada video bisa menjalankan hal itu, apalagi kehadiran kan mantan pembalap anak buahnya Suzuki. Ya mungkin ya dengan problem itu bisa terjadi. Tapi pertanyaannya adalah mau nggak Alpine ngelepas itu Davide Brivio, betul, karena betul. Alpine sendiri ini memang lagi bagus-bagusnya terutama dia juga lagi bingung nggak nih? Iya, soal transfer pembalap. Itu, betul. Karena ditinggal oleh seorang Alonso ya kan? Iya, betul. Oke bang, siap. Itu ya guys. Karena kalau untuk menurut gue nih, hadirnya Marc Marquez di sirkuit Red Bull Ring juga nggak kayak makan cabe gitu. Iya. Sekali gigit langsung pedes. Enggak. Nah, mungkin butuh adaptasi, butuh masukan lagi dari Marc Marquez ke pembalap-pembalapnya agar Honda sebenarnya bisa bertarung lagi di baris tengah ataupun baris depan. Betul. Masih 6 seri lagi. 6 seri. Cukup panjang lah. Oke guys. Siap. Saya Kabudian Syah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Oh iya, jangan lupa guys. Bang, apa? Bakal ada Oto Bursa 2022. Bursa tumplek. Di parkir timur Senayan yang ada Gamon, tahu Gamon? Itu Gajah Monster, yang nembang terus ngantem mobil, atau begitu. Saya gitu. Dan lupa datang guys, awal September. Awal September. Tanggal berapa awal September tanggal itu? Tanggal 3, tanggal 4. Itu dia. Oke, siap. Jadi apa nih? Kita tutup nih. Sampai jumpa. Kabudian Syah, mentamit. Dan jadi juga sign out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.